Pendengar semua, selamat datang di podcast debat kita kali ini. Nah, topik hari ini adalah hutan atau pohon. Menarik nih. Pernah nggak sih kalian kepikiran suatu masalah, lalu ingin menyelesaikannya dengan cara cepat? Nah, itu pola pikir asistemik. Berpikir dengan praktis, instan, tapi seringkali menutup mata pada gambaran besar. Sebaliknya, ada pola pikir sistemik yang melihat keterhubungan, hubungan sebab akibat, bahkan efek panjang dalam suatu masalah. Nah, hari ini kita akan ngebahas nih tentang mana sih yang lebih relevan untuk menyelesaikan masalah dunia nyata. Apakah cukup melihat pohon secara asistemik atau kita harus berani nih ngelihat hutan secara sistemik. Nah, sebelumnya saya Nima De Agnia Farina atau yang bisa disapa Nia selaku moderator dan juga tim Kubu yang berpikir secara sistemik dan rekan saya Banyu Nurinsan Putewa atau yang biasa disapa Mas Banyu. Nah, kita sapa dulu Mas Banyunya nih. Halo Mas Banyu, gimana kabarnya hari Halo, ini? Alhamdulillah baik Mbak Nia. Iya, nah Mas Banyu ini kubu yang berpikir secara asistemik. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja podcast pada hari ini. Pertama-tama, saya cukup meyakini bahwa berpikir sistemik itu adalah kunci di dunia kompleks. Masalah itu nggak pernah berdiri sendiri dan semuanya saling terhubung. Kalau kita hanya fokus pada satu titik, kita akan salah membaca gambaran besarnya. Nah, jadi lihatlah hutan bukan hanya sekedar melihat pohonnya. Ya Mbak Nia, teori itu bagus Mbak, tapi realitanya itu berbeda. Tidak semua masalah butuh analisis panjang. Justru orang sering tersesat karena sibuk melihat hutan. Tapi lupa pohon yang jelas-jelas butuh perhatian sekarang. Kalau ada satu pohon terbakar, kan kita nggak mungkin bilang, tunggu dulu. Mari kita analisis keseluruhan hutan terlebih dahulu. Nah, api akhirnya menjalar dari kemana-mana. Jadi kita harus realistis nih Mbak untuk memikirkan pohonnya. Masalah kecil bisa segera selesai tanpa harus menunggu peta besar yang rumit. Nah, baik. Kalau gitu, saya kasih contoh nyata nih, masalah lingkungan yang sering dihadapi kota-kota besar, yaitu banjir. Nah, kalau pendekatan asistemik kan hanya mikirin pohonannya, tanpa mikirin gimana sih kondisi saat banjir itu terjadi. Kalau biasanya kan orang hanya berpikir kalau banjir ya udah gimana sih cara ngalirinnya ke badan perairan, tapi beda kalau berpikir dengan sistemik. Nah, kita melihat hutan. Kenapa sih air itu bisa naik? Oh, karena pohon-pohon banyak ditebang. Kemudian hutan jadi gundul dan tanah kehilangan daya resapnya. Jadi kalau kita hanya fokus ke pohon, ya masalahnya tetap berulang. Beda cerita kalau kita melihat hutan. Kita tahu solusinya nih harus ngelibatin penataan tata ruang, penghijauan, dan edukasi masyarakat. Nah, jadi hutanlah yang menyelamatkan pohon-pohon itu. Oke Mbak Nia, tapi kita juga harus melihat kasus bencana Mbak. Saat gempa, banyak pohon-pohon yang roboh sehingga merusak rumah, fasilitas, dan ekosistem manusia. Dalam situasi itu, orang tidak butuh teori ekosistem, Mbak. Yang mereka butuhkan adalah cepat, seperti logistik, obat-obatan, dan tenda.
itu ibarat menyiram satu pohon yang terbakar agar apinya padam dulu, Mbak. Kalau kita sibuk memetakan hutan ketika satu pohon terbakar, bisa-bisa seluruh hutan habis, Mbak. Maka asistemik penting untuk respon yang cepat. Nah, saya setuju, Mas. Tapi kan api juga harus segera dipadamkan. Jika setiap kali ada api, kita hanya nyiram satu pohon nih, tanpa melihat kenapa sih hutan ini mudah terbakar. Bisa jadi karena sampah kering, cuaca ekstrim, atau bahkan karena ulah manusia sendiri. Nah, hal itulah yang nyebabin kebakaran hutan sering terjadi berulang di kota-kota kita. Nah, jadi kalau kita hanya berpikir pohon nih, kita hanya terus sibuk untuk memikirkan cara gimana sih cara madamin api tersebut. Nah, beda cerita nih kalau kita mikirin hutan, maka kita bisa mencegah kebakaran itu sejak awal. Masalahnya ya, Mbak, melihat hutan itu butuh waktu, energi, dan sumber daya yang besar. Tidak semua masalah butuh solusi yang rumit. Kadang satu pohon cukup diselamatkan dan selesai. Kalau kita selalu melihat hutan, kita bisa kehabisan tenaga sebelum menyentuh pohon yang sebenarnya sudah sekarat, Mbak. Nah, jadi sebenarnya hutan itu bukan sekedar kumpulan pohon, tapi juga ekosistem yang saling menjaga. Kalau hanya sibuk merawat satu pohon tanpa peduli pada hutan itu sendiri, ya cepat atau lambat, pohon itu juga akan mati. Nah, berpikir sistemik itu mungkin ribet bagi sebagian orang, tapi itu satu-satunya cara agar menjaga pohon tetap hidup bersama-sama. Betul, Mbak. Pohon adalah bagian nyata yang bisa kita sentuh. Hutan itu penting, tapi jangan sampai karena sibuk memikirkan hutan, kita lupa pohon yang sedang layu di depan mata. Solusi cepat menyelamatkan hari ini, meski besok mungkin kita harus berpikir lebih besar. Nah, pendengar semua, kita udah dengar nih pendapat dari dua kubu yang berpikir secara sistemik maupun asistemik. Jadi, apakah kita mau jadi orang yang fokus pada pohon dengan cara cepat bertindak, tapi kadang melupakan keterhubungannya, atau kita mau jadi orang yang melihat hutan secara keseluruhan dengan cara berpikir panjang, tapi risikonya yaitu lambat dalam bertindak? Nah, mungkin jawabannya iya. Bukan memilih salah satu, tapi kita harus paham nih kapan kita melihat pohon dan kapan kita harus melihat hutan. Karena sejatinya pohon dan hutan itu tidak dapat dipisahkan. Pohon hidup karena ada hutan dan hutan ada karena pohon-pohon itu saling menopang. Nah, baik, sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa follow supaya nggak ketinggalan obrolan menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oh, Bye-bye. bye. Bounce around in silly days, funny pranks in many ways, laughing loud and feeling free, crazy joy for you and me. Memes that make us giggle more, silly vibes we can't ignore. Every day a brand new rhyme, having fun all the time.